Selamat pagi, siang, dan malam. Untuk presentasi kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai hasil dari small group discussion mengenai NEO atau Near Earth Object dengan anggota kelompok 5 orang. Ada Vincentius, ada Yoga, ada Naufal, Januar, dan saya sendiri Namira. Untuk outline yang kami akan bawakan, yang pertama ada pengertian dan klasifikasi NEO, yang kedua ada asal-usul NEO dalam konteks sejarah tata surya, yang ketiga ada kaitan NEO dan asal-usul kehidupan di bumi, yang keempat perkembangan distribusi jumlah NEO, dan yang kelima potensi tumbukan dan mitigasi bencana. Oke, kita langsung ke materi aja. Perkenalkan, nama saya Namira dengan NIM 1021013. Di sini saya akan membahas mengenai pengertian dari NEO itu sendiri atau Near Earth Object. NEO merupakan asteroid atau komet dengan ukuran mulai dari meter hingga puluhan kilometer yang mengorbit matahari dan yang orbitnya ini mendekati orbit bumi. Ini dikutip dari European Space Agency. Nah, fact itu sendiri, lebih dari 600.000 asteroid yang dikenal di tata surya kita, di antaranya itu sekitar 20.000 merupakan NEO. Next, kita ke bagian klasifikasi NEO. Nah, karena penyusun dari NEO itu mayoritas atas asteroid, maka disebut juga dengan NEAS atau Near Earth Asteroids. Nah, untuk klasifikasinya itu ada 4 di sini. Yang pertama ada Amers, yang kedua Apollos, yang 3 Athens, yang 4 Aetheras. Nah, untuk perbedaannya itu dia jalur orbitnya ya. Untuk yang pertama itu Amers. Amers itu jalur orbit dari NEAS ini dia di luar jalur orbit bumi terhadap matahari. Kalau Apollos, dia jalur orbit dari NEAS-nya itu dia memotong jalur orbit bumi terhadap matahari. Namun kebanyakan jalurnya itu dia masih di luar jalur orbitnya bumi, kayak gitu. Kalau misalkan Athens, dia sama dengan Apollos, dia memotong jalur orbit bumi terhadap matahari. Namun di sini kebanyakan jalur orbitnya itu berada di antara matahari dengan bumi, sedangkan sebagian kecil itu berada di luar jalur orbit bumi, seperti itu. Kalau Aetheras ini dia seluruh jalur orbit NEAS ini berada di antara jalur orbit bumi dengan titik matahari, seperti itu. Untuk pH itu sendiri atau Potentially Hazardous Asteroid itu merupakan, dia tuh masih bagian dari NEA. Nah, tapi dia memiliki jalur orbit itu terdekat dengan bumi. Nah, datang dalam jarak 5 juta mil atau sekitar 8 juta kilometer. Sebenarnya kalau pH ini dia orbitnya tuh mepet banget yang sama jalur orbit bumi kayak gitu. Nah, karena dia dekat banget sama jalur orbitnya bumi atau terdekat dengan bumi, nah dia berpotensi untuk menyebabkan kerusakan pada skala regional atau lebih besar terhadap bumi apabila asteroid ini memasuki atmosfer bumi dan tidak terbakar, seperti itu. Oke, selanjutnya saya Gede Sumerta Yoga, NIM 135-20021. Di bagian ini saya akan menjelaskan tentang asal-usul NEO dalam konteks sejarah tata surya. NEO atau Near Earth Object yang terdiri dari komet dan asteroid. Nah, komet dan asteroid itu merupakan sisa dari proses pembentukan tata surya miliaran tahun yang lalu. Planet-planet luar raksasa seperti Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus itu merupakan kumpulan dari miliaran komet dan komet-komet yang tersisa dari hasil pembentukan planet-planet raksasa tersebut adalah komet yang kita kenal pada saat ini. Begitu juga dengan asteroid yang merupakan hasil atau sisa dari pembentukan planet dalam seperti Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Hampir semua asteroid mengorbit matahari berada di sabuk antara Mars dan Jupiter. Sedangkan komet berada di antara
di daerah yang bernama Kuiper Belt dan Oort Cloud. Akibat dari adanya tumbukan dan gaya gravitasi, beberapa asteroid dan komet berubah jalur orbitnya dan kadang sangat dekat dengan bumi. Nah, hal itu dapat membahayakan karena kalau terlalu dekat bisa saja menimbulkan adanya tumbukan antara bumi dan objek tersebut. Perkenalkan, saya Muhammad Novel Satriandana, NIM 135200068, dan kali ini saya akan menjelaskan tentang kaitan NEO dan asal-usul kehidupan di bumi, yang meliputi bagaimana asal-usul kehidupan di bumi menurut sains dan apa peran NEO. Di dalam sains, sebenarnya asal-usul kehidupan di bumi masih belum terlalu dimengerti penyebabnya secara eksak. Tetapi, yang kita tahu, kehidupan di bumi awalnya bermula dari adanya molekul berbasis karbon, air, serta energi. Nah, disinilah peran NEO. NEO yang memiliki komponen-komponen tersebut menabrak bumi dan akhirnya memicu peluang kehidupan di bumi. Pada awal bumi dibentuk, sebenarnya kehidupan di bumi terhambat karena permukaan bumi terlalu panas akibat benturan-benturan dengan NEO seperti komet dan meteor. Sehingga benturan-benturan yang menyebabkan bumi panas ini menghambat adanya air dan kehidupan. Namun, benturan-benturan dari NEO ini membawa air dan bahan karbon untuk kehidupan di bumi, sehingga memunculkan peluang untuk kehidupan di bumi. Tapi, bagaimana kehidupan muncul segera saat ada peluang munculnya kehidupan? Nah, jawabannya di sini bisa jadi karena objek yang bertumbukan dengan bumi itu sebenarnya punya banyak sumber kehidupan. Walaupun komet atau NEO lainnya membawa material-material untuk menciptakan peluang kehidupan di bumi, tetapi NEO ini memiliki sisi yang bertolak belakang. Di satu sisi memungkinkan adanya kehidupan di bumi, tapi di sisi lainnya menyebabkan kepunahan. Nah, contohnya ini pada saat dinosaurus. Pada saat dinosaurus, meteor yang menumbuk bumi itu menyebabkan kepunahan sehingga menyisakan makhluk-makhluk yang dapat beradaptasi dengan baik, yang dalam kasus ini adalah mamalia yang dispekulasi berevolusi menjadi mamali-mamali yang ada di masa ini. Selanjutnya saya Januar Budi Givari dengan NIM 135200132 akan menjelaskan tentang perkembangan distribusi jumlah NEO. Sedikit latar belakang, jadi ketertarikan untuk mempelajari NEO itu mulai ramai pada sekitar tahun 1980-an. Jadi ilmuwan pada saat itu mulai sadar bahwa objek-objek di luar angkasa itu dapat menjadi ancaman bagi planet bumi. Terbukti pada Maret 23 tahun 1989, itu ditemukan ada asteroid yang mempunyai resiko menabrak bumi, yaitu asteroid 4581 Asclepius yang untungnya meleset sekitar 700.000 km dari trajektorinya yang hampir nabrak bumi. Dan ini jika terjadi itu bisa menjadi asteroid yang dapat menyebabkan ledakan terbesar yang pernah terjadi akibat NEO yang setara dengan 20.000 megaton TNT. Karena kekhawatiran ini, negara Amerika Serikat, Himpunan Negara Eropa, dan beberapa negara lain mengusungkan gerakan Space Guard pada tahun 1998. Jadi, Space Guard ini dibentuk sebagai lembaga survei yang tujuannya itu mengumpulkan informasi-informasi tentang NEO dari lembaga program-program luar angkasa negara-negara yang tergabung dalam Space Guard, seperti Spacewatch, NEET, dan LONIOS. Nah, tujuannya itu untuk mempelajari lebih jauh tentang ancaman yang mungkin terjadi di masa depan. Berikut adalah data yang dikumpulkan oleh Space Guard per tanggal 21 Oktober 2021 kemarin. Di sini dilampirkan jumlahnya dengan klasifikasi NEO-nya juga, dan total 27.232 NEO yang dikonfirmasi. Space Guard sendiri ini biasanya memfokuskan penelitian itu terhadap NEO yang bisa berpotensi menjadi ancaman bagi planet bumi. Dan biasanya NEO yang sudah berpotensi menjadi
ancaman atau perlu dipelajari lebih lanjut itu sudah masuk kategori Near Earth Asteroid atau kita sebut dengan NEA. Di sini tercatat pada diagram tersebut per tanggal 24 Oktober 2021 ada total 20.378 NEA yang sudah teridentifikasi. Near Earth Asteroid atau NEA dikategorikan berdasarkan ukurannya. Ada yang dengan diameter 140 meter sampai dengan diameter 1 km, yang mana jika bertumbukan dengan planet bumi dapat menyebabkan global scale catastrophe. Jika kita perhatikan diagram tersebut, penemuan Near Earth Asteroid dengan diameter lebih dari 1 km itu sebenarnya menunjukkan tren yang menurun. Terbukti per tanggal 24 Oktober 2021, itu hanya ditemukan 4 asteroid dengan diameter 1 km yang beresiko dan harus ditinjau lebih lanjut. Walaupun demikian, kita perlu menyadari bahwa luar angkasa itu masih menjadi misteri. Masih banyak sekali variabel-variabel yang bahkan kita semua ini belum mengerti. Oleh karena itu, penelitian tentang NEO ini akan terus dilanjutkan demi keberlangsungan planet bumi. Perkenalkan, saya Vincentius Linardo dengan NIM 1351881. Jadi pada section bagian kali ini kita membahas mengenai potensi tumbukan antara neo dan bumi dan mitigasi dari bencana tersebut. Ya, kita masuk ke section potensi tumbukan. Jadi sesuai dengan beberapa slide sebelumnya dikatakan bahwa ternyata neo itu memiliki beberapa peristiwa di mana neo itu menabrak bumi, dan juga mungkin ada beberapa teori mengatakan bahwa kepunahan dinosaurus itu merupakan akibat dari peristiwa neo itu sendiri, dan juga sudah dijelaskan bahwa ternyata neo itu sudah beberapa sudah ditemui atau dikarakteristikan, dan menurut NASA kemungkinan akan adanya neo yang memiliki dampak besar ini itu tergolong kecil dalam jangka waktu ratusan tahun. Namun kita tidak tahu pasti dan kita harus memiliki tindakan preventif sedini mungkin. Nah, tapi tingkat keparahan dari neo itu sendiri dapat diukur menggunakan Torino Scale. Jadi terdapat rumus di mana Torino Scale ini menggabungkan ketermungkinan potensi kolisi dan energi kinetik dari kolisi itu sendiri. Nah, dampak dari neo itu sendiri kalau menumpuk bumi itu tergantung dari ukuran dari neonya atau asteroidnya dan lokasi tempat kejadian. Nah, misalnya kalau ditabrak di laut bisa saja tsunami, bisa firestorm, kerusakan properti dan lain sebagainya. Kita masuk ke slide mitigasi bencana. Jadi telah disebutkan dalam slide sebelumnya bahwa neo yang memiliki dampak besar terhadap bumi itu memiliki probabilitas yang relatif kecil, dan kita sebagai masyarakat pun harus was-was dan juga melakukan tindakan preventif sedini mungkin supaya bisa menghindari potensi bahaya yang tidak kita inginkan. Jadi terdapat beberapa metode mitigasi tergantung dari karakteristik tiap neo, dari yang terendah sampai yang tertinggi, dan dibagi menjadi beberapa tipe metode. Jadi untuk yang tipe yang pertama ini adalah dengan evakuasi, yaitu pindah ke tempat yang lebih aman dari tempat yang berpotensi terkena tubrukan dari asteroid atau neonya. Kemudian yang kedua itu dengan cara mengubah orbit neonya itu, arah gerak neo, supaya arah geraknya itu tidak ke arah bumi. Jadi salah satunya dengan cara slow gravity tractor atau dengan cara menarik asteroid, itu dengan tujuan mengubah orbit si asteroid itu sendiri supaya tidak berpotensi ke bumi. Kemudian selanjutnya adalah dengan menghancurkan asteroidnya atau neonya. Ini itu dilakukan apabila neonya itu dikira agak lebih berbahaya dan berpotensi lebih besar terhadap bumi. Itu dengan cara kinetic impactor atau dengan cara menombok asteroid dengan menggunakan alat tertentu. Kemudian ada asteroid laser ablation dengan menggunakan laser, dan juga nuclear explosion, ini dengan menggunakan nuklir. Bisa dilihat juga
dari gambar yang dilampirkan di slide ini, ada nuclear explosion, kinetic vector, dan gravitic vector, gambaran secara umum. Yang ini tabel yang merepresentasikan metode-metode yang dapat dilakukan bergantung pada warning time dan skala dari event atau tingkat keparahan dari event. Jadi dari parameter waktunya itu dibagi menjadi 3, ada short, medium, dan long. Kalau yang short itu dari skala hari sampai tahun, kalau yang medium dari tahun sampai dekade atau 10 tahun, kemudian yang long itu multiple dekade, berapa puluh tahun gitu. Kemudian kalau dari skala peristiwa itu sendiri itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu yang paling kecil itu small, bisa dibilang lokal atau nasional, kemudian yang medium regional, kemudian yang large ada global, dan largest ini yang paling sampai kiamat gitu ya kalau bisa dibilang. Jadi dari masing-masing parameter ini tuh ada beberapa metode yang dapat dilakukan. Jadi bisa dilihat untuk metodenya ada melakukan studi, atau kita mungkin secara praktek itu kita menelusuri setiap neo yang ada dan melacak orbitnya. Kemudian ada characterization, ada agreements, kemudian international agreements juga atau cooperation. Kemudian ada civil defense, kemudian slow push atau yang bisa dibilang tadi mengubah orbit dari neo. Kemudian ada kinetic impact, itu dengan cara kita tabrak. Kemudian nuclear explosion, nuclear detonation, dan yang terakhir itu no avoidance, itu mungkin tidak dapat dihindarkan gitu, tapi itu mungkin sangat kecil itu probabilitasnya. Ya, kalau ini adalah tabel yang merepresentasikan antara warning time dalam satuan tahun dan diameter dalam satuan meter. Jadi ini bisa kita lihat dari warning time selama 10 tahun itu ada 3 metode bergantung dari diameter neo-nya. Jadi kalau diameternya 20 meter itu menggunakan civil defense, kalau 100 sampai 1000 tapi mendekati dengan 100 itu menggunakan kinetic impactor. Kemudian dari 1000 sampai 10.000 diameter itu menggunakan nuklir. Kemudian dari yang 50 sampai 100 tahun dengan diameter 100 meter itu menggunakan traktor. Dan kita bisa simpulkan bahwa menggunakan traktor ini membutuhkan waktu yang relatif lebih lama dalam implementasi dan pengembangannya. Sekian presentasi dari kelompok 20 mengenai SGD dari NEO. Semoga presentasi ini dapat bermanfaat bagi orang-orang. Terima kasih.